Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bapak. Pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi. Siap. Silakan kalau ada yang mau tanya duluan. Boleh Pak, saya. Ya. Halo Pak, Ya. saya izin bertanya. Oke. Tadi yang di bagian perkembangan manusia, tahap perkembangan manusia menurut Jung itu kan ada dua ya Pak, ada yang paruh pertama sama paruh kedua. Nah, yang paruh pertama itu kan eh, anak-anak itu berusaha melepaskan diri dari significant others atau keluarga gitu Pak dengan tujuan memantapkan diri sebagai individu. Mungkin sama nggak sih Pak, artinya kayak misalnya kayak dia mencari jati diri gitu. Nah, terus yang tahap kedua itu kan dia melakukan reworking dari isi kehidupannya. Terus dia mencapai kesadaran bahwa apa yang dia cari itu merupakan keseluruhan. Nah, saya tuh kurang paham gitu Pak, maksudnya tuh apa? Apakah maksudnya itu dia telah menyadari apa yang dia cari selama ini, ibaratnya sudah menemukan, atau bagaimana Pak? Saya masih kurang paham gitu sama bahasa merupakan intisari dari keseluruhan gitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, ini separuh kehidupan pertama. Jadi katanya ya anak-anak dari mulai memisahkan diri ya sampai sini mencari identifikasi ya. Jadi kan ketika masa kanak-kanak ini 3-4 tahun kan mulai bermain dengan teman sebaya ya di luar rumah. Nah, kemudian dia akan belajar untuk dengan siapa dia ya. Kemudian sekolah dan seterusnya sampai kuliah. Sehingga dia akan kemudian menemukan bahwa dia itu menjadi apa, akan menjadi apa juga ya, yang kemudian dia menjadi unik ya. Unik itu berbeda dengan misalnya saudaranya dan mungkin cara atau misalnya mencari pekerjaannya juga beda gitu kan. Nah, setelah itu setelah memantapkan ini makin bertambahnya umur, maka kemudian dia kan memantapkan pekerjaannya atau mungkin perlu mencari pekerjaan lain dan kemudian setelah itu dia memantapkan karirnya ya, sehingga kemudian dia menemukan bahwa apa yang dia cari itu adalah merupakan sari kehidupannya ya. Dia sudah punya pola atau gaya hidupnya, pola hidupnya yang seperti apa yang kemudian dia jalani sampai akhir hayat. Saya kira itu. Memang batasan separuh kehidupan pertama dan kedua itu tidak ini secara tegas gitu ya. Kira-kira ya kalau kita ini kira-kira ya sampai separuh kehidupan pertama ya ketika kita mulai dari Mbak Tita bawah 3 tahun ya, tapi di atas setahun sudah mulai bermain dengan teman-teman sampai kemudian kita mulai masuk ke dunia kerja, kemudian kita baru masuk ke separuh kehidupan yang kedua, memantapkan diri ya, apa yang sebenarnya kita cari ya, misalnya apa betul misalnya karir yang kita tempuh adalah sudah betul yang ini gitu. Sehingga kemudian dia memantapkan diri di situ untuk fokus ya, sehingga kemudian dia bisa mencapai istilahnya prestasi yang paling mungkin bagi dia ya. Dan kemudian dia akan
sudah menemukan intisari dari keseluruhan tadi. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oh ya Pak, kalau misalnya nih, kan ada aja tuh misalnya orang yang, misalnya dia kerja di suatu tempat A, terus dia tuh merasa kurang nyaman, akhirnya dia mencari lagi. Berarti dia Belum, sudah masuk kedua belum Pak? dia masih mencari kan, belum menemukan yang intisarinya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Dia sedang menuju tahap kedua. Ya, silakan yang lain. Bapak izin bertanya, Pak. Pak, namanya? Saya Riva, Pak. NIM-nya I3110. Izin bertanya, Pak. Saya masih masih belum bisa menangkap perbedaan yang ini, Pak, yang struktur kepribadian antara DAS sama DAS-ICH. Itu kan soalnya di situ dinyatakan prinsip dasarnya itu dari kenikmatan dan mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan ya Pak. Ya itu kan di keduanya ada tuh kalimat kayak gitu Pak. Nah bedanya itu kayak gimana ya Pak? SS itu yang cara pertama kan refleks ya, ada bersin, berkedip. Kalau kita merasa mata kita kurang air, dan kita mengedipkan mata ya, supaya mata airnya turun sehingga mata retina ya itu cukup basah ya. Nah, itu. Nah, tapi yang keduanya, yang proses primer kan ini baru ini kalau kita lapar maka kita membayangkan makanan. Aduh, kalau siang-siang panas terik gitu ya. Aduh, kalau siang ini kita minum es degan rasanya enak gitu ya. Nah, baru sampai situ. Kalau di DAS-ICH, maka kemudian minum es degannya. Kebayang? Iya Bapak, jadi kalau misalnya sudah direalisasikan gitu ya Pak, sudah diterapkan, iya itu DAS-ICH. Oh iya Pak. Makasih Pak penjelasannya Pak. Nah, kalau DAS over ICH itu ya minum es degannya ya beli gitu kan. Ada norma masyarakat yang ini harus beli kalau kita nggak punya, bukan ngambil punya orang gitu ya. Oke. Saya izin bertanya. Yuk. Saya Elda, saya izin bertanya Pak, yang pergeseran inti itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kayak contohnya itu kayak gimana pergeseran inti, dan satu lagi pertanyaan saya yang selanjutnya itu yang slide-slide terakhir itu yang ada level-level gitu ya Pak. Itu kan maksudnya kalau dia level 1 kan berarti dia di inti kan dia kayak kena ke semuanya gitu, kena ke asumsi diri, kena ke asumsi lain, asumsi kerja, kena semua. Itu kan makanya tadi dia di contohnya itu kayak ada suami istri yang memikirkan semua kebutuhan gitu, anak-anaknya juga. Cuman saya masih agak bingung soal contoh yang level 3 itu Pak, yang dia tuh cuman dia jauh dari inti dan dia adanya di himpunan kepercayaan dan asumsi tentang lainnya. Mungkin bisa dijelasin aja gitu ya Pak, sama-sama kasih contohnya gitu. Terima kasih Pak. Ya, pergeseran inti ya, atau pergerakan inti. Dengan perubahan waktu, umur, kan fokus perhatian kita tuh berubah ya. Mungkin ketika kita masih muda, kita mungkin ini gambarnya agak susah. Saya nggak bisa merubahnya karena ini kayak Ibu Sofia dulu. Kira-kira ini intinya kan, misalnya ini masih sedikit ya, misalnya ini apa, diri ya, atau ini yang hijau lainnya di keluarga kita dengan kerja ya. Nah, kemudian berubah, jadi misalnya kita masih lebih memikirkan kan tentang sekolah ya, di umur-umur awal diri kita hubungannya dengan sekolah ya.
dengan atau ini irisan dengan lainnya itu kan orang tua, kakak adik ya, saudara, kita masih kumpul-kumpul tiap hari kan, misalnya ya, hubungannya akrab, tapi kemudian sejalan dengan pertambahan usia, mungkin kita lebih fokus dengan kerja. Ya mungkin misalnya kita membatasi kunjungan ke rumah orang tua karena orang tuanya jauh. Kalau dulu kan masih setiap hari ketemu kan. Nah, karena fokus kita sekarang lebih ke pada kerja. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Atau di sini di awal misalnya saya dengan mulai dengan ya mulai kerja tapi masih ya, ini belum ini banget. Tapi di sini sudah karir itu menjadi misalnya sangat penting sampai orang mungkin menomorduakan keluarga atau saudara-saudaranya ya. Kalau di sini kan dia masih sering berkumpul itu kira-kira. Kemudian yang ini ya. Ya di level kepentingan. Jadi yang kepentingan yang paling ini kan ini intinya di sini ya. Level 1 ya. Jadi tadi orang tua bekerja masih punya anak kecil sehingga ya semua kebutuhan anak kecil sandang pangan papannya masih harus dipenuhi oleh orang tua tadi ya. Nah, kalau yang level 3 mungkin anaknya sudah besar misalnya nanti Anda 3-4 tahun lagi kan sudah dipandang oleh orang tua ya Anda sudah bisa mencari uang sendiri, orang tua sudah bisa melepaskan diri secara pelan-pelan, tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan Anda nanti. Jadi sudah di level 3 ya. Di level 2 masih perlu dipenuhi ya. Kerja bersama. Jadi di level 3 ya ketika nanti Anda sudah lulus ya, kan Anda nanti sudah bisa bertanggung jawab untuk kerja sehingga orang tua sudah tidak terlalu penuh memikirkan kebutuhan Anda. Karena sebagian tanggung jawab yang tadinya di nomor 1 ini adalah semua tanggung jawab orang tua, ketika Anda sudah kuliah nanti sudah bekerja. Jadi sebagian tanggung jawab tadi diserahkan kepada Anda. Kira-kira itu. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Udah cukup mengerti. Apa tadi lagi? Ingin bertanya, Pak. Yuk, siapa? Taufik, Bapak. Ya, tadi di struktur kepribadian kan saling berkaitan ya, Pak ya. Yang age dan sebagainya, tadi ada biologis, ada psikologis, ada sosiologis. Nah, itu kenapa kok ada persaingan gitu Pak, ada dominasi satu sama lain gitu. Padahal tadi dijelaskan di video kan kalau nggak salah saling berkaitan gitu Pak. Ya, saling berkaitan ya. Jadi saling berkaitan karena nanti sebagiannya kan harus terkait dengan berikutnya. Nah, energi psikisnya itu terbatas ya. Ya, bisa terjadi persaingan di antara ketiga aspek tadi. Dan prakteknya kan das S ya kan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau mau ideal kan ketika dia lapar dia membayangkan bahwa makan di restoran itu atau di rumah makan itu enak ketika dia sedang jalan gitu ya, jalan keluar kota dan restoran yang ramai enak. Nah kan ini dia perlu memberikan energi kepada Dastis untuk merealisasikan ya, merealisasikan yang tadi bahwa makanan itu kalau makan ya itu enak.
atau makan di rumah makan yang di pinggir kali, dengar mericik air sungai, ya. Jadi itu contoh. Nah, jadi misalnya ini kan dalam perjalanan, misalnya saya dari Jawa ke Bogor atau dari Bogor ke Jawa, ya, maka sampai di daerah Ciamis saya membayangkan makan di rumah makan apa namanya saya lupa itu, di pinggir sungai, suasananya enak, ya. Nah, maka dia harus memberikan sebagian energinya ke sini untuk merealisasikan, ya. Jadi dia berhenti di rumah makan itu kemudian makan, ya. Tapi kan rumah makan itu kan punya, ada yang punya kan, bukan punya saya. Maka dia harus berikan sebagian energinya ke sini, ya. Sebagian energinya tadi berikan juga ke sini dengan cara apa tadi, membeli, ya. Norma masakannya ya itu bukan punya kita kok, ya harus beli, kan. Kalau anak-anak ini, kalau anak-anak kecil suka ini lihat ada buah di depan rumah kompleks, ya. Nah, dia bilang, ibu minta blendingnya atau minta rambutannya gitu, ya. Itu bagian dari das Uber Eats, karena normanya harus minta izin, ya. Jadi energinya itu terbatas, jadi harus dibagi-bagi. Nah, ada hubungan tadi karena das es itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Kalau ini di hutan, ya das Uber Eats-nya nggak perlu kan, karena masyarakat di hutan, masyarakat pemburu peramu kan, ya kalau menemukan anggapannya itu milik mereka, ya. Asal masih di wilayah hutan mereka, ya. Siapapun yang menemukan ya itu milik mereka. Artinya karena normanya sudah begitu, ya. Nah, kalau salah satu ingin menguasai, maka energi itu dikuasai di salah satu, maka ini yang timbul tindakannya, ya. Karena kalau das es yang dominan, ya udah, kan ini kan biasanya ada di hewan, ya, perilaku hewan, ya. Supaya meskipun dia melakukan tindakan makan, tetapi tindakannya kan primitif atau agresif. Kan kalau lihat singa makan, meskipun berburunya bareng, ya. Tapi kalau ini benar dia kan di ini sama itunya cakarnya kan, jangan berebut gitu loh. Kira-kira. Baik, mana? Baik Pak, terima kasih banyak. Yuk, siapa lagi? Pak, izin bertanya. Pak. Iya, Salwa. Jadi Pak, tadi kan ada yang 5 tugas utama dari Levinson. Nah, mungkin nggak Pak, dari 5 tugas itu ada yang nggak terpenuhi. Nah, misalkan tidak terpenuhi, lantas bagaimana Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, idealnya kan kita memang 5-5-nya terpenuhi kan. Karena ini kan kita di sini harus punya cita-cita, ya, atau punya visi. Kita mau menjadi apa sih? Ketika kecil, ketika SD kan suka ditanya, cita-citanya jadi apa? Nah, ketika sudah mulai remaja, benar nggak cita-citanya itu masih menjadi cita-cita utama kita, ya. Jadi, nah kalau itu sudah mantap menjadi mimpi, ya, mimpi kita, maka semua pikiran, tindakan, ya, energi kita kan berusaha untuk mengarah ke apa yang menjadi mimpi kita. Kemudian ya,
Setiap orang punya tugas sehingga perlu melakukan pekerjaan, kan? Dan kemudian hubungan cinta, kasih sayang, ya, pertemanan di sini kan, dan kemudian persahabatan yang lebih kental, mungkin lebih di keluarga misalnya ya, dengan teman-teman, sahabat. Nah, yang terakhir, ketika kita sedang bekerja kan perlu ada peningkatan kompetensi, ya. Sehingga kita akan mencari siapa pihak-pihak, ya, yang bisa membantu kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Termasuk misalnya Anda kalau nanti sudah selesai S1, ya, kemudian Anda sudah bekerja, Anda perlu meningkatkan kompetensinya. Bisa jadi Anda ngambil S2. Nah, S2-nya Anda cari di mana yang bisa memenuhi harapan Anda. Nah, itu bagian dari membangun hubungan juga. Atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Atau berkawan dengan orang-orang yang bisa memberikan ilmunya supaya kita mengalami peningkatan kompetensi, ya. Hanya gimana caranya mengulangi dan sebagainya, nah, di situ. Jadi ya sebenarnya secara umum 5 tugas ini dipenuhi oleh setiap orang, ya. Ya kalau ada disabilitas atau ada yang fisik, ya kalau orang normal semuanya akan dilakukan, ya. Bagi orang yang mengalami gangguan fisik atau apa, ya mungkin misalnya nomor 2 tidak bisa dipenuhi misalnya, ya. Atau nomor 5-nya juga tidak bisa dipenuhi karena ya, bekerja aja nggak bisa, apalagi membangun hubungan mentoring. Tapi sekarang kan di penyandang disabilitas sebenarnya kan ada pelatihan-pelatihan, ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Ada balai besar pelatihan untuk penyandang disabilitas, misalnya yang ada di, kalau di balai besarnya itu ada di Bogor, ya, di Kabupaten Bogor, di sekitar daerah Karadenan. Kalau dari kota Bogor ke Cibinong itu sebelum Cibinong, tidak jauh dari setelah Kedung Halang, ya, kira-kira tengah-tengah antara Kedung Halang dan Cibinong. Itu ada jalan ke kiri masuk. Kira-kira itu bisa dipahami? Iya bisa. Terima kasih Pak. Berikutnya. Izin hanya Ya. Halo. Ulia dulu deh. Oke. Bapak izin bertanya di bagian perkembangan kepribadian. Nah, di situ kan ada 4 sumber tegangan. Nah, itu kalau di bayangan saya yang nomor 3 sama 4 tuh kan kalau misalkan kita konflik itu pasti berkaitan dengan ancaman. Nah, apakah itu emang satu kesatuan atau emang berbeda? Kalau misalkan itu kan dibedakan ya Pak, itu tuh bedanya apa gitu Pak? Makasih. Ancaman, maksudnya ini pengertian ancaman kan kita bisa misalnya pas lagi lewat di satu jalan, ya, tiba-tiba ada yang nyegat, kan itu ancaman. Tapi konflik misalnya karena kita ada perbedaan pendapat yang ini mungkin konflik yang dalam bukan pengertian sosiologi yang lebih khusus, ya, termasuk juga di sini adalah pertentangan. Mungkin lebih ke pertentangan di pengertian sosiologi, ya. Ya, pokoknya ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Misalnya suami istri ada perbedaan pendapat mengenai cara mengasuh anak, misalnya.
anak dengan orang tua, mengenai kebiasaan anak yang dianggap ya, itu juga konflik anggapannya ya. Jadi konflik tidak harus di sini pengertiannya tidak harus sampai pada adanya ancaman atau kekerasan. Nah, ancaman ini ya tadi misalnya dicegat atau di sini apa misalnya kalau di anak-anak bullying ya, anak-anak ada di bullying di sekolah ya. Nah, itu kan menimbulkan ketegangan, stres. Iya, Pak. Jadi kalau konflik itu belum kalau ancaman tuh belum tentu konflik gitu ya, Pak, intinya. Iya, belum tentu. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, berikutnya Bapak. Izin bertanya Pak, yang terkait level-level kepentingan itu saya masih bingung yang tentang level 1 yang terletak pada inti. Inti yang dimaksud itu apakah inti perkembangan atau bukan ya? Slide berapa nih? Nah, iya itu. Ya, intinya ini kan maksudnya dari ketiga irisan ya. Jadi yang ketiga-tiganya juga dilibatkan. Jadi ini juga terkait dengan diri, terkait dengan lainnya, dan terkait dengan kerja di level 1 ya, sebagai inti. Nah, sebenarnya semua irisan ini inti ya, tapi yang paling inti ada yang melibatkan 3 irisan. Karena menyangkut ketiga-tiganya. Jadi seperti contoh tadi, ketika sebuah keluarga masih punya anak-anak kecil, kan orang tuanya terutama bapaknya itu bertanggung jawab penuh ya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, baik sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Maka itu yang menjadi pokok ya, istilahnya kesibukan, kepikiran atau energi dari bapaknya, orang tuanya terutama bapaknya. Nah, ketika misalnya anaknya sudah beranjak dewasa, ya tergantung keluarganya ya. Misalnya sudah lulus SMA tapi orang tuanya merasa tidak mampu, orang tuanya itu diri kan ya, bapaknya. Nah, ketika anaknya sudah beranjak dewasa tapi bapaknya merasa tidak mampu untuk membiayai kuliah, mungkin kan di sini ya dipikirkan mungkin ya mestinya anaknya bisa mencari pekerjaan gitu ya. Ya ada di levelnya ada di sini 3. Kalau yang level 2 ini ya ini bekerja bersama misalnya ya, kan istri ada di sini, jadi ini suami ini istri, jadi irisannya mereka punya usaha tani yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di sini lebih pada suaminya punya tanggung jawab. Nah, ketika anaknya sudah beranjak dewasa, ya, ada kemungkinan ya mestinya anaknya bisa membantu ya mencukupi kebutuhan keluarganya atau membantu dirinya sendiri untuk bisa mencari nafkah sendiri ya. Tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga beban dari orang tuanya itu berkurang gitu. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Berarti semakin anaknya berkembang, maka levelnya juga semakin tinggi ya, dan semakin jauh dari si inti tersebut. Bukan level ini bukan lebih tinggi. Levelnya makin di luar ya. Oh, oke.
tidak irisannya makin sedikit. Kan tadinya semuanya dipenuhi orang tua, misalnya ya. Nah, ketika dia sudah mulai bisa bekerja, mungkin belum full, orang tuanya masih ikut membantu, tapi dia sudah memenuhi kebutuhannya sendiri. Gitu. Jadi orang tuanya sudah mulai secara perlahan melepaskan diri dari tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Level yang paling tinggi sebenarnya yang level 1. Intinya ya. Karena ini menyangkut tiga kepentingan. Nah, yang lingkaran merah, biru, dan hijau. Level 2 itu hanya irisan dari 2 lingkaran ya. Kalau enggak merah dan biru, ya merah dan hijau atau hijau dan biru. Misalnya di sini kalau dia sudah mulai bekerja si anak tapi masih belum berkeluarga, maka kan irisannya dengan ini ya. Dia mulai mungkin itu kira. Baik Bapak, terima kasih. Masih ada? Bapak, saya izin bertanya. Saya Jamila, ingin bertanya itu Pak, yang transformasi. Perubahan yang terjadi pada inti pergerakan orang dewasa itu, pergerakan intinya tuh bagaimana ya Pak? Yang seperti gambar itu juga Pak. Kan dari gambar itu dari yang semakin, dari intinya kan kecil gitu kan, tumpukannya kecil, terus semakin kesananya tuh intinya tuh semakin besar gitu irisannya. Itu bagaimana Pak? Maksudnya saya belum paham. Ya ketika di umur ini misalnya saya kan fokus pada misalnya pemantapan kerja ya. Fokus pada pemantapan kerja, tapi juga saya masih fokus pada anak-anak yang beranjak remaja ya. Kalau saya ya sekarang anak-anak lainnya itu yang hijau ya. Jadi anak-anak dan anak-anak sudah beranjak, sudah dewasa ya. Jadi saya tentunya lagi memantapkan karir istilahnya ya. Ini fokus. Tapi perhatian ke anak-anak sudah mulai bisa dikurangi dibandingkan dan ketika masih baru anak-anak itu masih balita. Jadi ini ada di sini mungkin masih fokus membangun keluarga misalnya ya. Jadi di sini udah lebih fokusnya membangun karir. Nah, di sini untuk gambarnya mungkin tapi intinya makin ke sini ada perubahan fokus ya. Fokus yang mana yang lebih dipentingkan. Mungkin ibu-ibu ketika anaknya masih balita dia masih ya kalau ditawari pekerjaan yang sibuk misalnya ya, dia masih menolak dengan alasan masih mengasuh anak kecil di rumah. Ketika anaknya sudah mulai mungkin SMA atau kuliah, dia terima meskipun itu pekerjaannya harus misalnya pergi jauh atau harus pulang sampai malam gitu, tidak masalah misalnya. Saya kira itu. Jadi semakin ke sana itu dominan ke kerjanya gitu ya Pak? Karena tumpukan irisannya kan misalnya itu ya dia kan lebih dalam urusan karir dia mulai kan menjadi lebih fokus. Nah, ini mungkin gambarnya nggak terlalu pas ya. Jadi misalnya urusan diri malah dikurangi ya. Jadi diri itu yang merah itu harusnya agak geser ke atas gambarnya sehingga irisan. Tapi
tapi tetap ini kerja. Maksudnya pekerjaan dia masih tetap fokus ke keluarga, tapi urusan diri mungkin dia agak diabaikan, dia lupa dengan istirahat kan. Harus lembur dia tetap terima, tapi dia lupa dengan istirahat misalnya. Kan itu urusan diri ya, bersantai. Terpaksa lembur itu kan artinya dia urusan diri sendiri dikurangi, tapi dia lebih fokus ke kerja tanpa mengabaikan urusan keluarga. Ini contoh kasus ibu ya, yang mungkin lebih gampang lihatnya. Ketika balita, punya anak balita, dia nggak mau lembur, nggak mau tugas luar kota misalnya ya. Ketika anaknya sudah besar, ya dia oke saja dia dikasih tugas luar kota, kasih tugas-tugas lembur ya. Karena toh anaknya sudah bisa mulai mengurus diri, tidak harus diurus sepenuhnya oleh ibunya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin lingkarannya itu juga berubah gitu ya. Jadi ini contoh gambarnya kurang pas. Jadi misalnya gini, pada saat Anda sekarang, Anda masih kuliah kan? Ada yang sudah kerja? Apa tadi yang nanya? Udah kerja belum? Halo? Belum, Pak. Udah kerja belum? Pak. Ya? Belum. 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 Jadi yang lingkarannya ungu, ya, ini kecil lingkarannya. Jadi lingkarannya kecil ya. Diperkecil dari yang gambar ini ya. Yang lingkarannya besar adalah diri itu Anda sendiri yang merah, dan dengan keluarga. Anda masih dekat dengan keluarga kan? Nah, ketika nanti Anda sudah bekerja, ya, maka pekerjaan mulai menjadi perhatian Anda, jadi lingkarannya membesar. Ya. Anda masih fokus dengan keluarga. Nah, ketika Anda nanti sudah karirnya makin mantap, dan kalau tidak ditekuni, Anda tidak akan naik karirnya, maka Anda fokus pada pekerjaan, sehingga lingkaran yang biru ini membesar ya lingkarannya. Yang merah menjadi mengecil. Anda kadang mengabaikan urusan kesehatan Anda, urusan istirahat Anda. Nah, irisannya menjadi lebih besar, irisannya antara tadi ya. Jadi lingkarannya juga yang berbeda, lingkarannya menjadi membesar, yang ungu di sini. Yang di sini lingkaran ungunya masih kecil karena Anda belum punya perhatian. Ya. Saya kira itu. Ya, masih ada lagi?
Masih ada? Masih ada?
Masih ada? Ya, cukup Bapak. Dari saya juga cukup, Pak. Oh, saya kirimkan di WA ya gambarnya tentang pergerakan inti. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, semakin besar lingkaran menunjukkan perhatiannya makin besar. Kalau di paling kanan terhadap diri itu menjadi mengecil kan dibanding yang gambar paling kiri. Ya, kita misalnya kan kadang sampai mengabaikan ya, mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan waktu istirahat kita ya, dan terima lembur, mau tidak mau lembur dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya saya cukupkan ya. Iya, Pak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.